Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku irsyadian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah hari ini merupakan hari keempat kita berpuasa. Insya Allah hari ini Miss akan menyampaikan tausiah Ramadan dengan tema tafsir surah Al-Baqarah ayat 183, puasa menggapai takwa. Anak-anakku, telah kita ketahui bahwasannya bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Dan semestinya di bulan ini umat Islam lebih mengencangkan ikat pinggang, juga menancap gas untuk lebih bersemangat dalam membaca maupun merenungi Al-Quran. Ya, perenungan isi Al-Quran ini seharusnya mendapatkan porsi yang lebih besar pada aktivitas kita sehari-hari di bulan suci ini. Mengingat bahwasannya Al-Quran merupakan pedoman hidup kita yang insya Allah nantinya akan menjadi salah satu wasilah syafaat kita di hari akhir kelak. Nah, usaha ini bisa dimulai dari ayat yang sering dikumandangkan, sering dibacakan, atau bahkan anak-anakku irsyadian sudah menghafalnya, yaitu ayat dari surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Ayat yang mulia ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari lafaz ini diketahui bahwasanya ayat ini merupakan ayat Madaniyah atau ayat yang diturunkan di kota Madinah. Sedangkan jika ada awal surah atau awal ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nasu atau ya bani Adam, maka ayat tersebut merupakan ayat Makkiyah atau ayat yang diturunkan di kota Mekah. Imam At-Tabari menyatakan bahwasanya maksud dari ayat ini adalah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni mereka yang membenarkan bahwasanya Allah dan Rasul itu ada, dan juga mengikrarkan keimanan bahwasanya mereka beriman kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Sedangkan Ibnu Katsir berkata bahwasanya firman Allah Ta'ala ini ditujukan untuk seluruh orang-orang beriman dari umat manusia untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwasanya antara iman dan juga puasa itu memiliki keterikatan yang kuat. Lalu, apakah yang dimaksud dengan iman itu sendiri? Iman menurut bahasa artinya percaya atau membenarkan. Rasulullah secara gamblang menjelaskan iman dalam hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang artinya iman itu adalah kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, percaya kepada Nabi dan Rasulnya, percaya kepada hari akhir atau hari kiamat,
dan juga percaya pada qada atau takdir, baik itu yang buruk maupun yang baik. Demikianlah 6 poin yang harus dimiliki oleh orang yang beriman. Jadi apabila ada orang yang enggan atau sulit untuk beribadah kepada Allah, sulit untuk melakukan sholat, atau tidak mengimani Rasulullah, tidak mengikuti amalan-amalannya, bahkan justru mengada-adakan, membuat-buat sesuatu yang di zaman Rasulullah tidak ada, perlu dipertanyakan keimanannya. Baik ya, sekarang kita kembali ke surat Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumusiyam, yang artinya diwajibkan atas kamu berpuasa. Mufassir Ibnu Katsir menafsirkan panjang lebar tentang ayat ini, dan kesimpulannya adalah bahwasanya puasa Ramadan ini diwajibkan untuk seluruh umat muslim, bagi siapa saja yang sedang tidak bepergian dan sedang tidak sakit atau sehat badannya. Lalu ayat selanjutnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, yang artinya sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Imam Al-Alusi dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya orang-orang sebelum kamu di sini maksudnya adalah orang-orang pada zaman Nabi Adam, sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Bagian terakhir dari surat Al-Baqarah ayat 183 adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. La'alla. Dalam Al-Quran, kata la'alla memiliki makna yang beragam. Di antaranya adalah sebagai ta'lil atau alasan, dan juga taroji atau harapan. Ya. Jika kita artikan sebagai ta'lil atau alasan, maka alasan diwajibkannya berpuasa adalah salah satu wasilah orang menuju takwa. Sedangkan untuk taroji atau harapan, yakni orang yang berpuasa berharap bahwasanya dengan puasa tersebut dapat menjadikan dirinya sebagai orang yang bertakwa. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini la'allakum tattaqun, maksudnya adalah agar kamu bertakwa atau menjauhi dari makan, minum, jima dengan wanita pada saat berpuasa. Imam Al-Baghawi memperluas lagi tafsirannya terhadap ayat ini, yaitu apa? Mudah-mudahan kamu bertakwa sebab puasa. Karena puasa merupakan wasilah menuju takwa. Ya, sebab puasa dapat menundukkan diri kita dari hawa nafsu dan juga syahwat. Lalu yang jadi pertanyaan di sini adalah, apa sih takwa itu? Anak-anak, takwa itu berasal dari bahasa Arab. Fi'al ittaqo yataki, yang berarti berhati-hati, menjauhi, atau takut. Ada definisi arti takwa yang paling indah menurut Miss, itu dari Talq bin Habib Al-Anzai, yaitu Miss bacakan dalam bahasa Arabnya. Al-amalu bi ta'atillah ala nurin minallah raja'a thawabillah wa tarki ma'asillah ala nurin minallah makhafata adzabillah. Yang artinya takwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah dengan cahaya Allah atau dalil, mengharap ampunan Allah, meninggalkan maksiat dengan cara Allah atau dalil, dan takut terhadap azab Allah. Demikianlah sifat orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, maka ia pasti akan beribadah, bermuamalah, bergaul, dan melakukan kebaikan. Karena apa? Karena ia teringat akan dalil Allah atas ganjaran kebaikan yang dilakukan. Begitu juga sebaliknya, orang yang bertakwa akan senantiasa takut untuk melakukan hal-hal yang sudah dilarang oleh Allah. Karena ia teringat oleh dalil tentang azab yang sangat mengerikan. Dari sini kita ketahui bahwasanya ketakwaan seseorang tidak akan tercapai tanpa memiliki cahaya Allah, yaitu apa? Pemahaman terhadap dalil yang sudah Allah tuangkan dalam Al-Quran maupun hadis. Orang yang berpuasa akan menjauhkan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah, misal dari makan dan minum. Padahal kita tahu bahwasanya manusia memiliki kecenderungan, manusia butuh makan dan minum. Tapi ketika berpuasa, ditinggalkannya makan dan minum untuk mengharapkan ridho Allah,
untuk semata-mata mendekatkan diri pada Allah dan mendapatkan pahala dari Allah. Karena apa? Karena orang yang berpuasa melatih diri untuk menjauhi hal-hal yang disukai oleh hawa nafsunya seperti makan dan minum. Padahal bisa saja kan kita makan dan minum tanpa diketahui oleh orang. Tapi orang yang bertakwa sadar bahwasanya seluruh gerak gerik kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, semoga puasa yang sedang kita jalani ini dapat menjadi saksi atas keimanan kita di hadapan Allah Ta'ala di hari akhir kelak. Dan juga puasa kita ini dapat mengantarkan kita menuju derajat takwa dan menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Cukup sekian yang dapat Miss sampaikan untuk tausiah pagi ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang telah Miss sampaikan. Miss mohon maaf atas segala kekurangan, salah kata, ataupun salah bicara. Sesungguhnya kelebihan hanya milik Allah dan kekurangan datangnya dari manusia. Syukran ala kulli itimam minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.